dunia datang kepadaku dengan berusaha untuk mengindahkan bentuknya, rupanya di hadapan manusia. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, ilaika anni, pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh rahimanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memujinya atas karunia-Nya yang Allah anugerahkan kepada kita sekalian. Kembali lagi di tahun ini kita dijumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulan yang sering disebutkan oleh para ulama dinisbatkan kepada amal-amal soleh. Syahrul Siyam, bulan puasa. Syahrul Quran, bulan membaca Al-Quran. Syahrul Qiyam, bulan yaitu berdiri melaksanakan sholat. Syahrul Sadaqah, Syahrul Zikri, Syahrul Doa dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Semoga ketika Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita pertemuan dengan bulan Ramadan ini, Allah pun anugerahkan kepada kita taufik. Taufik yang bermakna adalah at-taisir lil yusra, yaitu adalah kemudahan dari Allah kepada kita untuk menjalankan segenap ketaatan dan kebajikan. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ja'akum Ramadan syahrun mubarak, telah datang kepada kalian bulan puasa, bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Tuftahu fihi abwabul jannah walam yughlaqu fiha babun, dibuka pintu-pintu kebaikan dan tidak ada, dibuka pintu-pintu surga dan tidak ada satu pintu surga pun yang ditutup. Wa tughlaqu abwabun niran wa tughlaqu abwabun niran wa lam yuftahu min habab, ditutup pintu-pintu neraka dan tidak ada satupun yang dibuka. Wa suffidati syayatin, dan setan dibelenggu. Pintu surga dibuka, di antara penjelasan ulama adalah hakikatnya dibuka, dan kedua adalah memotivasi orang-orang untuk beramal soleh. Kemudian ditutup pintu neraka, yaitu adalah diantaranya dengan hakikatnya ditutup dan kemudian berkurangnya kemaksiatan. Setan dibelenggu. Ketika setan dibelenggu, ini maknanya adalah memang setan dibelenggu, tapi setan dari tipe yang maradatul jin, yaitu adalah setan-setan atau jin-jin kelas kakap. Adapun yang kedua, korin manusia. Setiap manusia itu punya korin. Korinnya ini enggak ditutup atau enggak dibelenggu. Maka potensi untuk berbuat keburukan itu masih ada di dalam bulan Ramadan. Di antara yang menjelaskan hal tersebut adalah suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iktikaf. Kemudian keluar sejenak menuju istrinya. Ada dua orang yang berjalan terburu-buru.
Kemudian Rasul mengatakan hadhihi zaujati, ini istriku. Kalian jangan pikir suudzon yang macam-macam ya, karena minimnya penerangan di zaman itu. Ini istriku. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya inna syaiton yajri fi bani adam majrodam. Sesungguhnya setan itu berjalan di manusia itu layaknya adalah seperti aliran darah. Padahal itu di bulan Ramadan. Ya, padahal itu bulan Ramadan, itu adalah di waktu iktikaf. Oleh sebab itu ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, maka kita senantiasa berusaha di dalam bulan Ramadan ini untuk tajdidul iman, yaitu adalah memperbaharui dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan oleh sahabat Umar bin Khattab, hayya najlis nu'min sa'ah. Ayo kita duduk sejenak, kita memperbaiki keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara pintu untuk menambah, mengkokohkan dan menguatkan keimanan adalah dengan mempelajari atau merenungi atau berkaitan dengan Al-Qur'anul Karim. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad menyebutkan di dalam kitab beliau sebab-sebab, yaitu datangnya keimanan, bertambahnya keimanan adalah yaitu dengan membaca Al-Qur'an, merenungi Al-Qur'an atau mempelajari Al-Qur'an. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-155, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uh wattaqu la'allakum turhamun. Ini adalah kitab suci yang penuh dengan berkah yang Allah turunkan kepada kalian. Fattabi'uh, ikutilah kitab suci itu, yaitu Al-Qur'an. Wattaqu, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat, agar kalian menjadi orang-orang yang disayang Allah, agar kalian menjadi orang-orang yang saling menyayangi antar sesama manusia, antar sesama makhluk, dan juga antar sesama hamba Allah. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Lalu ketika kita mempelajari Al-Qur'an, merenungi Al-Qur'an, kiranya kita perlu teladan. Kiranya kita perlu contoh orang-orang seperti apa yang mereka tersebut bermuamalah dengan Al-Qur'an. Oleh sebab itu di kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan berikan judul mereka bersama Al-Qur'an. Yang dimaksud mereka di sini siapa? Mereka di sini adalah yaitu orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa taala jamin keridhaan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Muhammadun Rasulullah walladzina amanu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersamanya yaitu adalah para sahabat. Mereka adalah orang-orang yang tegas terhadap orang-orang yang kufar, kemudian saling penyayang antar sesama mereka. Tarahum, kalau kalian melihat mereka, tarahum ruk'an sujjada, mereka adalah orang-orang yang banyak ruku', mereka adalah orang-orang yang banyak sujud. Yabtaguna fadlan minallah wa ridwana, dan mereka mencari karunia dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu sekalian, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimanallahu wa iyyakum. Maka di kesempatan ini kita akan membacakan beberapa sirah. Ya, tema kita masih berkaitan dengan sirah, masih berkaitan dengan orang-orang terdahulu yang dapat kita ambil ibrah dan pelajarannya. Kalau pada bulan-bulan sebelumnya kita membaca sirah para nabi, maka di bulan Ramadan yang diturunkan Al-Qur'an, kita membaca sirah orang-orang terdahulu, bagaimana muamalah mereka dengan Al-Qur'anul Karim. Allah Ta'ala berfirman, la in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau seandainya mereka
orang-orang munafik, orang-orang musyrikin itu aman, beriman seperti imannya kalian wahai para sahabat, faqad ihtadaw, pasti mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Insyaallah di kesempatan pagi hari ini kita akan membaca beberapa kehidupan yaitu para sahabat bersama Al-Qur'anul Karim. Saya mulai di sini. Yang pertama adalah dari Al-Khalifah Ar-Rasyid, yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, yang beliau menjadi pengganti Rasul sallallahu alaihi wasallam sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, tidak dinafikan lagi tentang keutamaan Abu Bakar As-Siddiq di dalam Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kuntu muttakhidzan min ummati khalila lattakhadtu Abu Bakrin khalila." Kalau seandainya aku bisa menjadikan dari umatku ini khalila. Khalila itu kekasih. Kalau dalam bahasa Arab, ungkapan rasa cinta atau kasih itu bertingkat-tingkat. Dan yang paling tinggi itu adalah khullah, khalila. Ya, oleh sebab itu hanya ada dua nabi yang disifati oleh Allah sebagai Khalilullah, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lattakhadtu Abu Bakrin khalila, maka aku akan pilih yaitu adalah Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalilku, yaitu adalah kekasihku. Nah, ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, maka bagaimana muamalah Abu Bakar As-Siddiq ini dengan Al-Qur'an? Diceritakan sendiri oleh putri beliau, yaitu yang bernama Aisyah radhiyallahu taala anha. Putrinya menceritakan, "Ya Rasulullah, inna Abu Bakrin rajulun raqiq." Sesungguhnya ayahku Abu Bakar adalah seorang lelaki yang sangat lembut hatinya. Ya, sangat lembut hatinya. Bahkan diceritakan ya oleh beberapa sahabat yang lain ya, bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq ini adalah seorang ya rajulun asif, yaitu seorang yang sangat lembut hatinya. Idza qama maqamaka, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah sakit, kemudian tidak dapat mengimami salat jamaah bersama manusia, bersama para sahabat yang lain, ya, maka kemudian Aisyah yang merupakan istri dari Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wahai suamiku, yaitu Rasulullah SAW, ayahku Abu Bakar itu seorang yang lembut. Kalau seandainya beliau menjadi imam, penggantimu di dalam sholat, ya, la yasma'un nas qira'atahu, maka mungkin bisa jadi manusia itu nggak dengar bacaannya, ya, maka mungkin bisa jadi manusia itu nggak dengar bacaan yang dibacakan oleh Abu Bakar As-Siddiq ketika menjadi imam. Kenapa? Min kasratil buka, karena saking, yaitu adalah seringnya beliau menangis ketika membaca Al-Quran. Hadis yang sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, sampai-sampai yaitu adalah para wanita, kemudian anak-anak yang ikut menjadi makmum di salatnya Abu Bakar As-Siddiq, mereka pun ta'assur, mendapatkan bekas, dan kemudian mereka pun akhirnya terunyah juga. Saking apanya? Ya, saking mereka terpengaruh oleh bacaan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian diceritakan yang selanjutnya, yaitu adalah oleh sahabat Zaid bin Arqam, bagaimana bentuk lembutnya hati Abu Bakar As-Siddiq. Beliau menceritakan, "Ana Abu Bakar istasqa." Suatu saat Abu Bakar minta air. Kemudian fa'utiya bi'ina'in fihima. Kemudian dibawakan gelas. Ketika dibawakan gelas, kemudian setelah itu dibawakan diisi air di dalamnya. Kemudian dibawakan dalam kesempatan yang lain,
yaitu adalah asal, yaitu madu. Ya. Kalau kita sahur kemudian buka mungkin lebih dari 2 item Pak ya. Ini yang dibawa cuman air dan asal. Ketika didekatkan baka wa abka, kemudian dikasih air, kemudian sama madu, Abu Bakar As-Siddiq nangis. Orang-orang heran. Beliau yang minta air, dikasih air nangis. Padahal beliau sendiri yang minta. Maka kemudian sakat, nangis, kemudian setelah itu diam. Kemudian nangis lagi, kemudian diam. Sampai orang-orang yang berada di sisinya mengatakan, ka'annana la naqdir ka'annana la naqdir musa'alatahu. Seakan-akan saking nangis berhenti, kita ini kayaknya nggak mampu untuk nanya kenapa Abu Bakar itu sampai bisa menangis. Nah, masyiral muslimin rahimanallah iyyakum, sampai akhirnya kemudian Abu Bakar mengusap mukanya, kemudian setelah itu menahan tangisannya, barulah kemudian mereka bertanya, wahai Abu Bakar, apa yang menyebabkanmu menangis terseduh-seduh demikian? Masyiral muslimin rahimanallah iyyakum, beliau mengatakan, kuntu ma'an nabi. Ya, dia ingat, Abu Bakar As-Siddiq ingat, ya bagaimana ini rasa cinta yang begitu besar yang ada pada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada nabinya, ya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, kuntu ma'an nabi. Suatu saat saya itu sedang duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'ala yadfa'u syai'ah. Kemudian setelah itu Rasul lagi diam, lagi berdua sama Abu Bakar. Kemudian setelah itu Rasul mengenyahkan sesuatu, padahal dari kasat matanya nggak ada apa-apa di depannya. Ilaika anni, ilaika anni, ilaika anni. Sana pergi. Kemudian setelah itu Abu Bakar mengatakan, lam ara ma'u ahad. Saya duduk sama Nabi. Saya duduk sama Nabi tapi saya nggak ngelihat siapa-siapa dan nggak ada apa-apa di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul mengatakan, ilaika anni, pergi sana, pergi. Kemudian Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, araka tadfa'u syai'ah. Ya Rasul, aku ngelihat engkau itu mengusir sesuatu. Wala ara ma'aka syai'. Tapi aku tidak ngelihat di hadapanmu sesuatu. Sesungguhnya apa yang terjadi wa Rasulullah SAW. Maka kemudian Rasul mengatakan, hadhihi dunya tamatsalat li bima fiha. Dunia datang kepadaku dengan berusaha untuk mengindahkan bentuknya, rupanya di hadapan manusia. Maka kemudian Rasul mengatakan, ilaika anni, pergi. Rasul mengatakan di hadis yang lain, innama hadhihi dunya hulwatun khadirah. Dunia itu manis. Ya, dunia itu didatangkan di hadapan manusia dalam bentuk manis. Hulwatun khadirah. Sesuatu yang manis, sesuatu yang hijau dan sesuatu yang sejuk dipandang. Masyiral muslimin rahimanallah iyyakum, lihat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq tingkat tadabbur ia dengan Al-Quranul Karim tinggi. Ketika didatangkan yang namanya satu air, kemudian datangkan yaitu madu, Abu Bakar menangis. Kenapa? Ingat ketika dulu beliau bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya tiba-tiba Rasul sallallahu alaihi wasallam demikian. Masyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, demikianlah godaan dunia. Ya, di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh dengan kebaikan, bulan yang makmur dengan berbagai macam ketaatan, ya, maka kita perlu membaca sirah-sirah, sejarah-sejarah agar yaitu raqqa qalbuna, yaitu adalah hati kita bisa menjadi lembut, ya seperti lembutnya hati Abu Bakar As-Siddiq, atau setidaknya bisa mengambil ibrah dari hal tersebut. Kemudian yang kedua, yaitu
Saya cukupkan di sini berkaitan dengan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian yang kedua adalah Umar ibn Khattab. Ya. Kemudian Umar ibn Khattab, penggantinya Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah kedua yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Lau marra Umar fi fajjin la salaka syaiton fajjan akhar." Kalau seandainya Umar itu melewati satu jalan, maka kemudian habis itu kepetuk Pak. Berpapasan, ya mohon maaf pakai bahasa orang tua saya. Ya, apa namanya? Setan berpapasan dengan Umar di jalan itu. La salaka syaiton fajjan akhar. Pasti setan akan apa? Milih jalan yang lain. Ini Umar bin Khattab, satu-satunya manusia ya yang ditakuti setan dari jarak jauh. Ya, dari jarak jauh, belum papasan Pak ya. Baru kemudian ngelihat dari ujung jalan aja sudah terbirit-birit. Nah, inilah hebatnya apa? Umar bin Khattab. Kalau mau zaman sekarang mungkin manusia yang terbirit-birit ya. Kalau dulu setan, nggak ada mereka, setan adalah orang terbirit-birit ya berkaitan dengan Umar bin Khattab. Nah, masyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Kalau tadi Abu Bakar As-Siddiq, kita ambil pelajaran beliau bahwasanya beliau adalah kuat dalam mentadaburi Al-Qur'an, kemudian terenyuh dengan bacaan Al-Qur'an. Ya, Umar bin Khattab, beliau pada saat itu sedang menjadi Amirul Mukminin, pemimpin kaum muslimin, penggantinya Abu Bakar As-Siddiq. Dan ketika beliau menjadi Amirul Mukminin, maka beliau diliputi oleh para pemuda. Pemuda-pemuda ini adalah pemuda-pemuda yang cerdas, pemuda-pemuda yang ahli Al-Quran, pemuda-pemuda yang ahli agama. Nah, katakan bahwasanya Qadima Uyainah bin Hasan fanazala ala ibni akhi Al-Hur bin Qais. Di antaranya adalah Hur bin Qais. Dia adalah orang-orang yang senantiasa berada di sisi Abu Bakar Umar bin Khattab. Nah, kemudian dia punya paman. Pamannya adalah ya namanya Uyainah bin Hasan. Simpelnya Uyainah saja. Ponakannya yang jadi orang dekatnya Umar adalah Al-Hur, ya Al-Hur. Pamannya Uyainah. Uyainah, paman ini ngomong pada ponakanku, ente kan orang dekatnya Amirul Mukminin ya? Iya. Boleh dong, saya diajak ketemuan, akan gitu. Ya namanya ponakannya orang dekatnya orang penting, ya orang dekatnya pimpinan, maka kemudian pamannya pengen ketemu. Akhirnya di lobi lah sama Umar bin Khattab. Nah, kemudian ketemulah, ya. Nah, ketika ketemu, apa yang terjadi? Nah, ketika ketemu, ya, setelah itu sudah diminta ketemu, apa yang terjadi? Malah ngomel-ngomelin Umar ibn Khattab. Ya ibn Khattab, masya Allah. Dipanggilnya Pak, dipanggilnya nggak pakai Amirul Mukminin, langsung panggil nama, ya, langsung panggil nama. Ya ibn Khattab, wahai ibn Khattab. Wallahi demi Allah, ma tu'tinal jazal, engkau ini jadi pemimpin gak pernah bikin baik buat rakyat, masya Allah. Walah tahkum bainana bil adl, dan engkau ini jadi pemimpin gak pernah berbuat adil kepada kita. Apa yang terjadi Pak? Umar begitu. Wah, waduh, ya Umar ya sebagai pemimpin datang orang yang gak pernah ketemu, tiba-tiba satu langsung panggil nama. Nggak pakai panggil apa, ya nggak pakai panggil gelar, langsung nama Ibnu Khattab. Seperti itu, ya ibarat kita saja seorang anak manggil orang tua, panggil namanya aja gimana Pak? Wah itu suatu tindakan yang ya tidak baik. Nah, langsung dikatakan, ya Ibnu Khattab, engkau itu tidak pernah bisa berbuat baik kepada kami dan nggak bisa berbuat adil kepada kami. Maka kemudian Umar marah. Kemudian hampir-hampir saja Umar itu untuk apa Pak? Meninju orang-orang tadi. Cuman masyiral muslimin, ini faedahnya. Apa faedahnya?
Maka si ponakan kemudian berdiri. Ponakan kemudian berdiri mengatakan, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, Allah Ta'ala berfirman. Ini Pak poinnya Pak. Wahai Amirul Mukminin, Allah Ta'ala berfirman, khudhil afwa, berikanlah maaf, wa'mur bil urfi, dan ajaklah kebaikan, wa'arid anil jahilin. Kalau seandainya ada orang bodoh di hadapanmu, abaikan dan cuekin saja. Maka kemudian ponakannya ini mengatakan, kira-kira pamanku ini dari yang 3 tadi itu masuk kategori yang mana? Ya, maka kemudian katakan, inna hadza minal jahilin. Mungkin dia adalah orang yang tidak tahu. Wallahi ma jawazaha Umar hina talaha. Demi Allah, Umar langsung diem setelah dibacakan ayat itu. Ma'asyiral muslimin, rahimanallahu wa iyyakum. Faedahnya apa? Itulah kehidupan orang-orang terdahulu. Dibacakan satu ayat, dibacakan potongan ayat, nggak nyampe panjang-panjang, kemudian diem. Sampai seorang yang sekelasnya Bapak Umar ibnul Khattab, yang tangguhnya luar biasa, yang sampai dikatakan ketika hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, bikin pesan Pak, request. Ya, kalau orang-orang yang lain sampai Rasul dan Abu Bakar saja hijrahnya sembunyi-sembunyi. Abu Bakar bikin pengumuman. Ya, pengumuman, siapa yang mau istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim, ayo ketemuan sama aneh di belakang gunung. Gitu. Saking Umar bin Khattab itu ya tangguhnya, bikin pengumuman, mau hijrah kasih pengumuman dulu. Ya, siapa yang mau ngelihat istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim, ketemu sama saya di belakang gunung. Itu nggak ada yang mau seperti itu. Tapi ketika kondisi Amirul Mukminin kemudian dikatakan demikian tadi, dihinakan, kemudian dicaci maki dan seterusnya di hadapan dirinya langsung dan di hadapan pembesarnya di istananya, apa yang terjadi? Dibacakan ayat, ya Amirul Mukminin, Allah Ta'ala berfirman, yaitu khudil afwa, berikan maaf. Berikan maaf. Wa'mur bil urfi, ajaklah kebaikan. Kalau ada orang bodoh, orang tidak tahu, sudah cuekin saja. Langsung diam Umar bin Khattab. Sekalian rahimanallahum, faedahnya apa? Kalau seandainya potensi keimanan kita, kadar keimanan kita seperti ini dibaca ayat diam, Masya Allah, makmur hidup kita, tenang hidup kita. Kemudian bagaimana? Ini bukan kenapa? Karena yang pertama adalah makanatul Quran. Umar bin Khattab bisa demikian kenapa? Karena meninggikan Al-Quran dulu. Meninggikan Al-Quran dulu. Oleh sebab itu judulnya kita ambil faedah apa? Mereka bersama Al-Quran. Bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu memang tinggi. Ya, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Namanya diturunkan itu dari apa Pak? Tempat yang paling tinggi, dari tempat tinggi. Nah, kenapa? Karena Al-Quran diturunkan dari Allah kepada malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekalian rahimahullah, maka jadikanlah Al-Quran ini tinggi di hati kita. Nah, bulan Ramadan ini adalah sarananya untuk kembali mengingatkan tentang tingginya Al-Quran. Al-Quran ini adalah kitab yang mulia. Al-Quran ini bukan sekedar kitab dongeng atau kitab cerita atau kitab tempo dulu. Al-Quran ini adalah kitab petunjuk yang memperbaiki hidup dan kehidupan manusia. Umar ibn Khattab bagaimana masa lalunya? Ya, bagaimana Umar bin Khattab dengan masa lalunya di zaman jahiliyah? Ya, beberapa sahabat bagaimana masa lalunya mereka dulu dengan khamr? Ya, bagaimana masa lalunya mereka dulu sering ribut antara Aus dengan Khazraj dan lain sebagainya. Datang Al-Quran yang awalnya gampang emosi diredam dengan Al-Quran. Yang awalnya mungkin biasa minum khamar, berubah pola kehidupannya dengan Al-Quran. Yang awalnya sering bertengkar dan berkelahi menjadi saling bersaudara dengan Al-Quran. Wadhkuru ni'matallahi alaikum. Ingatlah nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kalian. Idh kuntum a'da'a, ketika kalian dulu saling berselisih, saling ribut, ya,
id kuntum a'da'a fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Naam, ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Maka betapa indah kalau Al-Qur'an ini tinggi di hati kita. Ya, kalau Al-Qur'an ini tinggi di masjid-masjid kita. Kalau Al-Qur'an ini tinggi dan mulia di rumah-rumah kita. Ketika ada seorang istri, ya, mungkin lagi 100 km per jam kecepatan kosakatanya keluar, ya, seperti itu. Nah, karena yang bilang gini mereka sendiri, Pak. Saya cuma baca di Facebook. Itu juga yang cerita istri. Nah, seperti itu, ya, maka kemudian, ya, bacain aja, ya ayyuhallazina amanu qulu qaulan sadida. Ya, wahai orang-orang yang beriman, berkatalah dengan perkataan yang baik. Wah. Nambah giginya, Pak. Nah, sekalian rahmanallakum. Begitu juga. Gantian, Bu, ya. Sekarang gantian. Mungkin bapaknya sekarang. Ya, mungkin bapaknya, ya, pulang dari kantor, ya, begini begitu dan lain sebagainya. Nah, ya, kemudian setelah itu, wow, pulang bukannya ini rumah masih berantakan, ini itu dan segala macamnya, A sampai Z-nya di apa, Pak? Di audit, ya. Mungkin biasanya di luar biasa ngaudit, ini dari pintu depan sampai pintu kamar semuanya diaudit. Seperti itu. Nah, maka bacain ayat ini, Bu. Khudzil afwa, berikan maaf. Kan gitu. Masya Allah. Sekalian rahimallakum, Masya Allah. Kalau ya Allah kita mengharapkan, dan itulah, ya, kenapa Al-Quran itu memang bisa menjadi petunjuk. Kalau mereka bisa, mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada kita. Minimal kita tahu solusinya. Oh, ternyata Al-Quran memang bisa seperti itu, ya. Ternyata memang Al-Quran bisa, dan ini sudah dilakukan. Dan sekelas siapa? Umar ibnul Khattab, ya, sekelas Umar ibnul Khattab yang bentar-bentar apa? Yaitu, ya Rasulullah SAW, ini mau nggak saya penggal lehernya? Ya Rasulullah SAW, ini mau nggak saya begini, dan segala macam. Nah, itu langsung diam dengan apa? Dibacakan Al-Quran. Khudzil afwa, yaitu adalah berikan maaf. Wa'mur bil urfi, yaitu ajaklah kebaikan. Wa a'rid anil jahilin, dan kemudian habis itu apa? Berpalinglah dari orang yang tidak tahu. Nah, begitu juga kalau misalnya tadi mohon maaf, ya, ibunya lagi 100 km per jam kosakatanya, kondisi demikian, wa'arid anil jahilan, ya sudah, enggak usah diajak, ya, enggak usah diajak kebut-kebutan, Pak. Ya, enggak usah diajak kebut-kebutan, ya. Iya, seperti itu. Nah, wa'arid anil jahilan, sudahlah. Acuhkan saja, abaikan saja. Begitupun yang terjadi dengan siapa? Dengan Aisyah. Ya, dengan Aisyah Rasulullah SAW suatu saat lagi sama sahabatnya, bersama sahabat yang lain. Tiba-tiba istrinya yang lain datang bawa makanan. Diterima oleh Aisyah, kemudian habis itu makanannya dipegang, orang yang ngasih pergi ditumpahin, dan itu kejadian di hadapan sahabat yang lain. Rasul cuman ketawa. Ibumu lagi cemburu nih. Gitu. Masya Allah. Wa'arid aja sudahlah. Jadi artinya apa? Kalau memang salah satu di antara keduanya lagi kondisi yang demikian, wa'arid anil jahilin, abaikan saja, tidak perlu diajak trek-trekan. Nanti kalau diajak trek-trekan, malah salah satu di antara keduanya ada yang kepleset, kemudian apa? Terjatuh. Nah, insya Allah, ya, insya Allah bapak-bapak dan ibu di sini kapasitas itunya tinggi, Pak. Jam terbang dengan redaksi gitu, insya Allah saya kelihatan udah pada senyum, insya Allah sudah paham lah. Ya, maaf. Nah, kita ambil yang ketiga, yaitu adalah Utsman bin Affan. Nah, Utsman bin Affan. Nah, sekalian rahimanallahu wa iyyakum, bahwasanya Utsman bin Affan adalah khalifah pengganti siapa? Pengganti Umar bin Khattab. Yang Rasul sallallahu alaihi wasallam satu saat berada di atas gunung, kemudian gunung itu kemudian bergetar. Kemudian umkus, ya, coba, wahai gunung Uhud, diam kamu, diam. Fa inna alaika nabi, di atasmu ini ada nabi, wasiddiq,
yaitu seorang yang siddiq. Jadi Abu Bakar As-Siddiq, Siddiq itu memang sudah lakop yang sering disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam semenjak Rasul dan Abu Bakar hidup bersama. Nah, wa alaika Siddiq wa alaika nabiyyun wa siddiq wa syahidan. Di atasmu ini ada Abu Bakar nabi, kemudian yang kedua ada Siddiq dan 2 orang yang wafat dalam keadaan syahid. Utsman bin Affan sudah tahu bahwasanya beliau akan wafat dalam keadaan syahid. Dan beliau bukan seperti yang dianggap sebagian manusia, orang yang lemah, orang yang nggak punya kuasa, orang yang pengecut, penakut, bahkan nama keluarganya. Sampai kemudian dijuluki, ya sebagian mengatakan Utsman adalah nepotisme dan lain sebagainya. Itu adalah tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Ya, disebutkan oleh para ulama, dulu pernah kita sebutkan bagaimana kisah wafatnya beliau, bahwasanya 2000 orang, Pak. 2000 orang ada di depan rumahnya Utsman. Kemudian sahabat berkata, diantaranya adalah Abu Hurairah, Anas bin Malik, kemudian beberapa anaknya dari Ali bin Abi Thalib, mengatakan, mau nggak aku ini menjadi pelindungmu? Maka Utsman mengatakan, enggak, saya nggak butuh pelindung. Nah, masyiral muslimin rahimanallah yakum, inilah di antara gentlenya dan kuatnya keimanan para sahabat. Mereka kalau punya problem dihadapi langsung, bukan menjadikan teman-temannya ya kemudian atau yang lainnya menjadi tameng bagi dirinya. Ya, menjadi tameng bagi dirinya. Maka kan enggak perlu dan segala macam. Sampai suatu saat di malam Kamis beliau bermimpi, ya Utsman, sum wa aftir ma'ana. Masya Allah. Ini lagi-lagi Pak. Sekalian rahimanallahum, begitulah orang anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama dengan yang engkau cintai. Para sahabat cintanya begitu tinggi kepada Rasulullah SAW. Sehingga bentar-bentar kejadian ini itu ingatnya apa? Momen-momen bersama Rasul. Tadi Abu Bakar ngelihat kurma sama air aja ingat momen ketemu Rasul. Kemudian Utsman bin Affan saat digeruduk oleh 2000 orang, kemudian mimpi, kemudian mengatakan mimpi ketemu dengan Rasul, ya Utsman, sum wa aftir ma'ana. Wahai Utsman, nanti kamu sahur ya. Kamu bukanya sama saya. Nanti kamu sahur. Nanti kamu buka sama saya. Nah, kemudian habis itu Utsman sahur, Pak. Hari Kamis, beliau sahur. Kemudian beliau sahur. Nah, kemudian habis sahur, kemudian sholat subuh, kemudian seterusnya. Di waktu duha itulah 2000 manusia itu kemudian apa? Masuk ke rumahnya Utsman bin Affan. Kemudian disitulah beliau dalam keadaan syahid. Dan benarlah yang beliau kata lihat di dalam mimpinya. Artinya apa Pak? Di waktu berbuka beliau sudah tidak ada. Sudah enggak di dunia Pak. Bersama siapa? Bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Utsman bin Affan. Nah, Utsman bin Affan juga demikian. Di antara sahabat yang layyinul qalbi, sari'ud dam'i, yaitu adalah memiliki kelembutan hati. Ketika turun ayat kepada beliau, ya di surat kepada kaum muslimin, surat Al-Baqarah, ya ayat 245, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, yaitu berinfaklah dari rizki yang kami anugerahkan kepada kalian. Min qabli ayyatiya yaumun wala bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Berinfaklah dari rizki yang kami anugerahkan kepada kalian di suatu hari yang tidak ada perniagaan, di suatu hari yang tidak ada kekasih, dan di suatu hari tidak ada syafaat. Artinya tidak bisa saling menolong kecuali dengan izin Allah. Dan orang-orang kafir mereka orang-orang yang zalim. Kemudian ketika turun ayat wa man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana, dan orang-orang yang mereka tersebut meminjamkan hartanya di jalan Allah, fayudha'ifa lahu ad'afan katsirah, maka Allah akan lipat gandakan. Kemudian apa yang terjadi Pak? Beliau kemudian setelah itu Abu Hurairah mengatakan,
Utsman bin Affan membeli surga dari Rasul 2 kali. Yang pertama adalah ketika beliau hina hafara bi'r rumah, yaitu adalah ketika beliau satu yaitu menggali mata air, ya, mata air atau sumur yang kemudian habis itu dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Dan dalam riwayat yang lain beliau pun menyedekahkan, yaitu pohonnya yang di situ adalah pohon yang sangat luas dan banyak pohon kurmanya. Kebunnya disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Faidahnya adalah kalau poin berkaitan dengan Utsman bin Affan, ketika datang ayat beliau bersegera untuk melaksanakan ayat itu. Ya, kalau tadi Abu Bakar apa? Tadabbur Al-Qur'an. Kemudian Umar bin Khattab mereka bersama Al-Qur'an. Kenapa? Dibacakan ayat langsung tunduk. Sami'na wa ata'na. Utsman bin Affan, poin yang kita angkat, ia bersama Al-Qur'an bagaimana? Dibacakan Al-Qur'an, beliau langsung mengamalkannya. Oleh sebab itu, wa sekalian rahimanallah yakum, ini diantaranya yang mendatangkan kemuliaan bagi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikatakan kepada Allah Ta'ala berfirman berkaitan dengan Nabi Musa, ya Musa ma'ajalaka anqom. Wahai Nabi Musa, apa yang menyebabkanmu datang lebih dulu meninggalkan kaummu? Maka Nabi Musa mengatakan, qala hum haula'i ala athari. Ya Allah, mereka adalah pengikutku dan mereka pasti akan mengikuti jejakku. Wa ajiltu ilaika rabbi litardo. Tapi aku datang lebih dulu agar engkau ridho. Maknanya adalah bersegeralah dalam beramal soleh. Di bulan Ramadan ini adalah bulan amal soleh. Kata para ulama, ya, mohon maaf, ulama menyebutkan bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan amal soleh. Bulan Ramadan adalah bulan untuk mencari keuntungan. Kenapa Pak keuntungan? Karena kebaikan bernilai tinggi di hadapan Allah Ta'ala. Mereka mengatakan, kalau orang beriman nggak bisa untung di bulan Ramadan, kapan musim untungnya lagi? Para pedagang aja kadang nunggu momen apa Pak? Bulan Ramadan, baik yang muslim atau selain mereka. Karena kenapa? Wah, ini musim untung gede dan segala macamnya. Kalau misalnya nggak bisa untung gede di sini, kira-kira kapan lagi bisa untung gede seperti ini? Dan bulan Ramadan adalah musim kebaikan. Semuanya mudah. Karena kenapa? Kita melakukannya bareng-bareng. Kita puasa bareng, kita sholat bareng, kemudian kita sedekah juga bareng. Yaitu apa? Ibu-ibu sudah bikin jadwal apa Pak? Iftar, takjil dan segala macam. Nah, kita qiyamul lail juga bareng dan lain sebagainya berjamaah. Kata para ulama, itu menunjukkan kalau sesuatu yang dilakukan secara ya kaum muslimin, ya tadi sholat dan segala macam, itu akan lebih mudah bagi mereka. Maka ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, disebutkan oleh sebagian ulama yang lain, yaitu adalah maka bagi-bagilah hari-hari kita, yaitu dengan berzikir, ya, kemudian bersedekah, membaca Al-Quran, memberikan maaf, kemudian mengucapkan salam, kemudian senyum dan lain sebagainya, berkaitan dengan pintu-pintu kebaikan yang lain. Kemudian yang selanjutnya, atau mungkin ini yang terakhir, yaitu adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali bin Abi Thalib adalah di antara khalifah yang 4. Dan beliau juga wafat dalam keadaan syahid, ya, wafat dalam keadaan syahid. Nah, sekalian rahimanallahu wa iyyakum, Ali bin Abi Thalib adalah seorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ya, ketahuilah dengan berzikir kepada Allah, hati itu bisa menjadi tenang. Nah,
Ini ayatnya. Nah, apa faedahnya Ali bin Abi Thalib dengan Al-Quran? Suatu saat Ali bin Abi Thalib bersama istrinya Fatimah, yaitu putri Rasulullah SAW, ya, beliau itu kecapean, Pak, ngurus urusan rumah tangga, ya, ngurus urusan rumah tangga capek. Sampai kemudian, ya, datang kepada Rasulullah SAW minta diberikan apa? Pembantu. Mudah-mudahan bisa dikasih apa? Pembantu atau khodim atau budak seperti itu, membantu urusan mereka, yaitu urusan Ali dan Fatimah. Kemudian setelah itu datanglah siapa? Datanglah mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian setelah itu pertama datang, kemudian datang. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ma'atabikuma, kenapa kalian datang? Kayaknya ada sesuatu. Nah, Rasulullah SAW Ali mengatakan, syaqqa alainal amal, kita sudah kelelahan, ya, kecapean, kepayahan. Fa'aradna an tu'tina khadiman nattaqi bihil amal. Kami, kalau seandainya engkau memberikan kepada kami pembantu, kemudian memberikan kepada kami pelayan atau budak supaya membantu kami, maka kemudian Rasulullah SAW beliau bersabda, hal adullukum ma'ala khairin lakuma min humuri na'am, apakah kamu mau enggak saya kasih sesuatu yang lebih istimewa dari itu? Kalau kalian kecapean kemudian minta pembantu, saya kasih yang lebih top, saya kasih yang lebih hebat, saya kasih yang lebih bagus dari itu. Apa? Bahkan lebih bagus dari onta merah, yaitu kurang lebih mobil Mercy kalau di zaman ini. Nah, kemudian Ali mengatakan tentu. Maka Rasul mengatakan takbiratun wa tasbihatun wa tahmidatun mi'atu marrah. Yaitu takbir, tasbih, tahmid 100 kali. Ya, dalam riwayat yang lain tasbihnya 33, tahmidnya 33, kemudian takbirnya 34. Ya, jadi totalnya adalah 100. Kata Rasulullah SAW, fadzalika khairun lakum min khadimin. Itu lebih baik bagi kalian daripada seorang pelayan. Kata para ulama, kenapa mereka berdua minta pembantu kemudian dikasih apa, Pak? Zikir. Satu, tadi ayatnya, bahwasanya zikir bisa apa? Membantu hati menjadi tenang. Kemudian yang kedua, banyak berzikir bisa menambah kekuatan jasmani dan rohani. Bukan rohani saja yang kuat, akan tetapi roh jasmaninya bisa juga menjadi lebih kuat. Maka dikatakan oleh para ulama, diantaranya hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Rasulullah SAW itu kalau jalan itu tegak. Dan kemudian Rasulullah SAW kalau jalan itu tegak dan kemudian cepat. Ya, tegak dan cepat. Itu adalah jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian dikatakan, maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan demikian, itu lebih bagus. Ya, artinya apa? Bisa menjadi membantu fisik menjadi lebih kuat. Faqala rajulun la lailata siffin wala lailata siffin. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib, demi Allah, zikir itu senantiasa saya lakukan sampai pada saat masa peperangan. Jadi pada saat masa perang, Pak. Suatu saat waktu itu ada namanya perang Siffin. Itu Ali bin Abi Thalib memiliki pasukan. Dan di saat pasukan itu siang harinya berkecamuk, kemudian di malam harinya Ali bin Abi Thalib masih sempat melakukan zikir tersebut. Faedahnya apa, Pak? Satu, bahwasanya di zaman dulu yang namanya jihad atau yang namanya peperangan itu cuma di siang hari, gak ada yang namanya malam. Makanya kalau ada atas nama jihad kemudian lakukannya malam-malam, kemudian diam-diam, cuman tiba-tiba ada rame-rame dan seterusnya, itu jihadnya versi mana? Karena jihadnya Rasulullah SAW itu apa? Siang, nggak nyampe malam. Makanya kan pernah Rasul sholat zuhur
asar, maghrib. Kenapa? Rasul malallahu kuburahum wa buyutahum naro. Semoga Allah membakar rumah dan kuburan mereka dengan api. Syagoluna anis sholatil wusta. Mereka telah bikin kita sibuk sehingga kita nggak bisa sholat zuhur asar di waktunya. Baru ditunaikan kapan? Ketika waktu masuk maghrib, ketika matahari sudah tenggelam, kemudian gelap, kemudian perang itu apa? Berhenti. Kemudian mereka baru bisa melakukan sholat apa? Sholat tadi di jamaah. Itu faedahnya. Kemudian faedah ini adalah yaitu apa? Kalau dari Ali bin Abi Thalib, kuncinya adalah, poin yang kita ambil adalah konsisten meskipun sedikit. Nah, ya konsisten. Karena dikasih zikir 333334 dari mulai hari itu sampai seterusnya senantiasa dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib, sampai kondisi genting pun itu dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib, sampai kondisinya peperangan beliau meminta untuk fisiknya prima itu dengan memperbanyak zikir. Faedahnya sekalian rahimakumullah, kalau kita lagi capek kerja, pulang malam, larut malam, besok lagi berangkat lagi, mungkin sebelum subuhnya jalan segala macam, fisik butuh ini itu dan segala macamnya, maka gimana? Nah ini zikir 33 plus 34. Ibu-ibu ya mohon maaf yang mungkin menyiapkan sahur segala macam, aduh hari ini kecapean, besok jam 2 udah harus masak ini itu segala macam, sebelum tidur Bu baca zikir ini 33 dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan dalam jasmani dan rohani, dan mudah-mudahan diberikan keistiqomahan. Ya, ini adalah judulnya adalah mereka bersama Al-Quran. Abu Bakar As-Siddiq dengan Al-Quran tadi dengan apa? Tadabburnya. Umar ibn Khattab dengan Al-Quran apa? Sami'na wa ata'nanya. Kemudian Utsman bin Affan dengan Al-Qur'annya apa? Turun ayat langsung aplikasinya. Kemudian habis itu Ali bin Abi Thalib dengan Al-Qur'annya adalah konsistensinya. 4 ini, Masya Allah, 4 ini kalau kita bisa lakukan di bulan Ramadan ini, Masya Allah sudah. Ada tadabbur, sami'na wa ata'na, bersegera melakukan, kemudian apa? Istiqomah, sudah. Apalagi sudah yang kita inginkan dari itu. Oleh sebab itu dikatakan oleh Allah Ta'ala, la in amanu bimisli ma amantu bihi faqad ihtadaw. Kalau seandainya mereka beriman seperti imannya kalian wahai para sahabat, sudah cukup. Ya, sudah cukup. 4 kisah ini saja kita bacakan, insya Allah itu sudah cukup. Mudah-mudahan bisa menjadi penambah keimanan kita di dalam bulan Ramadan kita, memperbarui dan terus memperbarui istighfar dan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu sekalian rahimanallahum, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita sekalian. Saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang nyaman dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas laporannya. Silakan langsung saja yang bertanya. Wah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di bulan Ramadan ini kan kita suruh banyak-banyak membaca Al-Quran. Apa yang paling kita utamakan? Membaca dengan membaca tafsirnya? Apa dengan membaca sebanyak-banyaknya? Apakah itu yang jadi kita terus saja baca terus sampai khatam berapa kali dalam bulan Ramadan? Apakah lebih baik baca terus lihat tafsirnya? Itu yang mana yang dilakukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, membaca Al-Quran di bulan Ramadan mana yang lebih afdal? Apakah kita membaca mengejar banyaknya bacaan, atau yaitu membaca dengan perenungan? Nah, dua-duanya memang dituntut bagi kita seorang muslim. Baik membacanya banyak, kemudian yang kedua adalah tadabbur. Masing-masing ada keutamaannya, ya, yaitu Rasulullah SAW bersabda, al-mahiru ma'al Qur'ani, al-mahiru bil Qur'ani ma'as safiratil kiramil babarrah. Orang yang mahir membaca Al-Quran akan bersama para malaikat yang mulia lagi taat. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fihi wa huwa 'alaihi syakun lahu ajran. Orang yang membaca Al-Qur'an terbata-bata, sulit berat untuk melakukannya, maka baginya 2 pahala. Pahala membaca Al-Qur'an dan pahala perjuangannya. Ya, perjuangan membaca Al-Qur'an.
Kemudian yang mentadaburinya ya juga mendapatkan keutamaan afala yatadabbarunal Quran. Kenapa tidak mereka mentadaburi Al-Quran? Nah, berkaitan dengan bulan Ramadan, mana yang afdol? Kalau seorang itu bisa menjamak keduanya, maka itu afdol. Kata para ulama, al-jam'u khairun minat tarjih. Menggabungkan dua perkara itu lebih afdol daripada harus menggugurkan salah satunya. Saya mau ke sini atau mau ke situ ya. Kalau bisa dua-duanya kenapa tidak? Seperti itu. Nah, cuman problemnya adalah kalau bagi kita orang ajam, ya orang ajam itu adalah orang non Arab. Atau kalau dalam versinya ulama nahwu, yang namanya orang ajam adalah orang yang nggak ngerti bahasa Arab. Orang Arab nggak ngerti Arab juga dikatakan ajam. Kalau menurut versinya ulama nahwu. Kalau kita orang ajam yang mungkin belum lihai mempelajari bahasa Arab atau mengerti skema bahasa Arab apalagi arti makna dan seterusnya, maka bagaimana? Nah, kalau bisa dua-duanya. Apakah bisa? Nah, kalau orang tersebut Pak ya, kalau dia itu satu, saya runut dulu dari awal. Yang bisa menggabung dua-duanya ada. Ya, dia baca sekelebat, dia baca cepat tapi langsung masuk. Oh, dapat ini faedahnya ini, dapat ini faedah ini, dapat itu dan seterusnya. Nah, ini ada. Nah, apakah ada orang masih seperti itu di zaman ini? Nah, itu masih ada. Kemudian yang kedua yaitu adalah membaca cepatnya saja, tadaburnya enggak. Yang dikejar cepatnya aja. Rasulullah SAW bersabda, la yafqah man qara'al Qur'an aksar min salas. Tidak akan faham orang yang tidak kurang merenungi orang yang membaca Al-Quran atau menghatamkan Al-Quran kurang dari tiga hari. Nah, kata para ulama, ini berlaku kalau di luar Ramadan. Tapi kalau di bulan Ramadan, itu berkumpul di situ keutamaan. Keutamaan waktu, keutamaan zaman, dan keutamaan tempat. Ya, keutamaan waktunya kapan? Yaitu bulan Ramadan. Belum lagi, yaitu 10 hari terakhir. Kemudian keutamaan tempatnya belum lagi dilakukan pada saat yaitu di dalam masjid atau kondisi sedang berpuasa. Nah, maka kalau seorang itu mampu untuk membacanya saja, mengejar bacaan banyaknya saja, maka ini tidak mengapa dan ini ada pendahulunya. Di antaranya adalah Utsman bin Affan. Ya, Utsman bin Affan itu sehari 1 kali khatam. Imam Syafi'i sehari 2 kali khatam sehingga satu Ramadan hafal atau khatam 60 kali. Sekalian rahimanallah yakum, apakah ada di zaman ini di Mauritania masih banyak Pak? Masya Allah, di Mauritania itu masih banyak orang yang sanggup menghatamkan Al-Quran 1 hari sekali. Masya Allah, Mauritania. Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizallahu ta'ala, beliau bercerita dari gurunya lagi. Nah, gurunya lagi, ya Allah saya lupa, Syekh Umar siapa ya? Beliau mencerita bahwasanya gurunya itu sehari mampu menghatamkan Al-Quran 1 kali. Tapi beliau katakan yang model seperti ini adalah satu, orang-orang yang memang hatinya totalitas kepada Al-Quran. Kemudian yang kedua, memiliki tingkat keyakinan yang tinggi kepada Allah. Kemudian diberikan taufik, ya diberikan taufik kemudahan oleh Allah Ta'ala. Kemudian yang keempat, beliau katakan taladzuz, yaitu adalah menikmati baca Al-Quran. Ya, menikmati baca Al-Quran, ya sebagaimana mungkin kita di zaman ini menikmati makhluk gepeng. Nah, nah, seperti itu. Nah, sekalian makanya dikatakan adalah seorang ulama ditanya, kaifa kana alaqatul bil Quran, bagaimana dulu kedekatan mereka para pendahulu dengan Al-Quran di Ramadan seperti kedekatan kita dengan HP kita di zaman ini. Dekat, Allahu Akbar. Nah, sekalian rahimanallahum, itu diantaranya. Jadi yang kedua adalah ngejar bacaannya aja. Mungkin boleh? Iya, nah. Kemudian yang ketiga,
kalau misalnya tadabur bagi beberapa di antaranya mungkin yang ngelihat yaitu dikasih tanda. Tapi ini enggak seluruhnya ya. Misalnya ada beberapa ayat, oh ini kayaknya bagus nih, kemudian ditandai atau dicatat nomor suratnya, nomor ayatnya. Nah, Allah taala alam bisawab. Baik, tadi ada yang mau tanya lagi Pak Ustaz. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, saya mau nanya. Tadi kan Ustadz berceritakan tentang sahabat-sahabat Nabi. Umur sahabat Nabi itu kan sekitar 30 sampai 40 tahun ya. Kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana anak-anak muda atau pemuda dari kaum-kaum yang di sekitarnya Nabi Muhammad sama sahabat Nabi itu beraktivitas untuk mengamalkan Al-Quran atau hadis gitu Pak ya Ustadz. Nah, terus yang pertanyaan kedua, saya ingin mendengar cerita tentang Imam Syafi'i itu aja Ustadz. Terima kasih. Nah, barakallahu fikum, jazakumullah khairan katsiran. Ya, pertanyaan sangat bagus, yaitu adalah bagaimana dahulu para anak-anak muda, remaja-remaja di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu adalah pertama berkaitan dengan para pemuda. Yang poin pertama adalah, ini mohon maaf Pak ya, ditanyanya para pemuda nanti jawabannya agak belok setir kemudian balik lagi. Ya, jawabannya adalah disebutkan oleh para ulama, yaitu diantaranya adalah Khalifah Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid itu nitipin anaknya ke seorang pembimbing untuk diajarkan ilmu agama. Pesannya Khalifah Harun ar-Rasyid apa? Yang pertama ini jawabannya, bagaimana para sahabat Rasulullah SAW dulu, anak-anak mudanya ketika mereka belajar, kemudian ini itu berkaitan dengan Islam, Al-Quran dan hadis. Yang pertama adalah orang tua-tuanya jadi contoh. Ini yang pertama. Jadi orang tuanya menjadi contoh. Jadi ketika Harun ar-Rasyid nitipin anaknya kepada pengajarnya, Harun ar-Rasyid pesan, alaika binafsika. Wahai pengajar anakku, kamu harus jaga diri. Ya, kamu harus jaga diri. Fa inna aina huma, karena mata anakku ini senantiasa tertuju padamu. Jadi mata anakku ini senantiasa tertuju padamu. Para sahabat, ketika sahabat-sahabat muda itu bisa menjadi unggul, kenapa? Karena mata-mata, karena pandangan. Karena pandangan mata ya, karena pandangan mata para sahabat muda ini yang dia lihat adalah Rasulullah. Yang mereka lihat adalah Abu Bakar. Yang mereka lihat adalah Umar bin Khattab. Yang mereka lihat adalah yaitu Utsman bin Affan dan seterusnya. Ya, ketika yang mereka lihat adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang bagus, orang-orang yang Masya Allah, maka kemudian yang timbul di hadapan mereka, di benak mereka adalah, saya ingin seperti mereka. Seperti itu. Mohon maaf, kalau yang dipandang oleh anak-anak muda kita, yaitu apa Pak? Seperti itu. Atau mohon maaf, ibarat orang apa Pak? Ya, tadi makin kece. Bukan dari saya loh Pak ya. Seperti itu. Akhirnya apa? Tambah motivasi mereka. Ya, seperti itu. Jadi poin pertama adalah yaitu berikan keteladanan. Jadi yang senior-senior, yang sesepuh-sesepuh itu menjadi teladan. Dan Masya Allah, alhamdulillah di masjid ini saya rasa cukup sudah cukup untuk itu. Berapa banyak di antara kita ya bapak-bapak di sini, Masya Allah, alhamdulillah, yaitu adalah bisa menjadi teladan buat anak-anak mudanya. Bahkan mungkin di sini yang ngaji sekarang ini kebanyakan apa? Bapak langsung yang nembak. Yang anak mudanya malah yang bertanya saja. Nah, ini bisa jadi faedah. Pemuda tahun 80 nih. Tahun 80. Pemuda zaman old lah. Iya. Nah, jadi ini poin yang pertama, yaitu adalah keteladanan. Ya, butuh keteladanan. Ini poin yang pertama. Kemudian yang kedua, yaitu adalah kedekatan. Selain keteladanan adalah
kedekatan. Karena kenapa? Umar bin Khattab tadi, orang-orang di dekatnya siapa Pak? Anak-anak muda tadi seperti apa? Al-Hur bin Qais. Ya, Al-Hur bin Qais, Amirul Mukminin Umar bin Khattab ketika jadi pemimpin, ya, yaitu apa Pak ya? Orang-orang yang ada di dekatnya itu, ya, orang-orang di lingkarannya, ya, orang-orang di lingkaran Umar bin Khattab adalah para pemuda. Artinya apa? Yaitu adalah mereka, ya, disebutkan oleh Allah Ta'ala, fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka adalah para pemuda yang beriman kepada Allah, kemudian Allah tambahkan kepada mereka petunjuk. Jadi apa? Yang, mohon maaf, yang senior harus bisa dekat dengan yang lebih junior. Seperti itu. Seperti Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dekat sampai anak kecil juga. Ya, sampai anak kecil, ya Aba Umair, madza fa'ala nugar, wahai Abu Umair, gimana burung kecilnya? Diajak canda. Ya, karena Abu Umair ini punya burung, ya, burungnya ini namanya Nuwair, burungnya mati, kemudian diajak canda, diajak tanya, kenapa burungmu kenapa? Padahal udah mati, cuman karena ingin ngajak dialog dengan anak kecil. Kemudian yang kedua, Anas bin Malik juga demikian, lagi main dengan anak-anak yang lain, Anas bin Malik, Rasulullah SAW lewat, kemudian fassalamu alaihim, kemudian Rasul mengucapkan salam kepada mereka. Ini adalah diantara bentuk kedekatannya siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi satu keteladanan, dua adalah kedekatan. Oleh sebab itu memang di dalam suatu masjid juga demikian Pak, yaitu perlu ada namanya Pak, pembina remaja dan seterusnya. Nah, Bapak sekalian rahimakumullah, mohon maaf, mungkin saya perlu sedikit, mungkin mudah-mudahan bisa jadi ibroh Pak ya. Ya, alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Saya juga dulu adalah, kalau bisa dikatakan, adalah produk remaja masjid Pak, di Masjid Al-Huda di Perumnas 3. Dari berawal dari apa namanya, jamaah masjid, kemudian remaja masjid, kemudian diberikan amanah jadi ketua remaja, kemudian diberikan amanah menjadi pembina remaja dan seterusnya, sampai kemudian Allah Ta'ala anugerahkan karunia titipan ilmu kepada saya, seperti sampai saya bisa berbagi ilmu dan pengalaman kepada jamaah Bapak dan Ibu sekalian, seperti itu. Jadi itu yang memang saya rasakan, bahwasanya keteladanan, kemudian kedekatan, ya, saling melengkapi, saling membantu dan seterusnya, seperti itu. Nah, jadi memang itu saya rasakan. Kalau tadi bertanya seperti itu, alhamdulillah saya melewati itu semua, seperti itu. Saya juga dulu ya megang mic seperti itu, ngumumin, kemudian ngurusin kotak amal segala macam pada saat sholat taraweh, sholat id, segala macam, jagain kambing waktu musim lebaran dan segala. Jadi memang satu keteladanan, yang kedua adalah kedekatan. Kemudian yang terakhir yaitu adalah dukungan, ya, yaitu adalah dukungan dan kepercayaan, ya. Ini adalah di antaranya tadi, yaitu berkaitan dengan siapa? Umar ibn Khattab dan juga siapa Pak? Ali bin Abi Thalib. Khalifah yang keempat Ali bin Abi Thalib, ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ali ini adalah yang paling kecil. Bahkan disebutkan adalah siapa anak muda yang paling pertama beriman, anak kecil yang paling pertama beriman, yaitu siapa? Ali bin Abi Thalib. Tapi Ali bin Abi Thalib ngalahin yang lainnya. Jadi 1, 2, 3 ini senior semua. Ketika masuk nomor 4, yaitu siapa? Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini adalah anak muda. Belum lagi nanti adalah Abdullah bin Abbas dan lain sebagainya. Banyak para anak muda dari kalangan Rasul sallallahu alaihi dari kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Maksudnya adalah berikan kepercayaan kepada mereka, yaitu adalah mohon maaf, ini di antara yang dikatakan oleh Umar bin Khattab adalah balaul ummah. Balaul ummah adalah, mohon maaf Pak ya, kalau antara senior dan junior ini enggak klop. Umar bin Khattab mengatakan begini,
Balaul ummah adalah istaqsa alaihi idza ra'au idza ra'a al-kabiru sighara istausuhum. Kalau seandainya orang tua ngelihat yang lebih muda, orang tua ini nganggap apa? Yang muda ini kurang sopan. Seperti itu. Itu poin. Nah, kebalikan, idza ra'a as-sigharu al-kibar istausuhum. Kebalikan cara pandangnya anak muda, ngelihatnya gini, ini orang-orang tua nggak percaya ini sama kami. Nah, sudah. Yang tua ngelihat yang muda, kalau bahasa kasarnya songong, nggak hormat. Yang muda kebalikan, wah orang-orang tua ini. Sudahlah, kalau sudah terjadi itu, yang A ngelihat B begini, yang B ngelihat B, yang A seperti itu. Jadi poinnya itu Pak. Jadi Pak, keteladanan, kedekatan dan kepercayaan, dan itulah yang diberikan oleh para sahabat yang tua kepada siapa? Anak muda tadi. Dan yang muda yaitu adalah hormat dan yaitu menjaga adab kepada yang tua. Insya Allah kalau ini ada, insya Allah akan Allah berikan keberkahan kepada semuanya. Nah, Allah Taala. Tadi sampai Imam Syafi'i minta. Oh iya, nah, Imam Syafi'i. Nah, berkaitan dengan Imam Syafi'i, Imam Syafi'i adalah seorang ulama yang tumbuh dalam keadaan yatim. Satu. Kemudian dikirim ibunya ke luar daerah. Kalau zaman sekarang dipondokinya di suatu perkampungan untuk belajar bahasa Arab. Faedahnya adalah memang untuk belajar pertama adalah bahasa Arab. Kemudian yang kedua adalah Imam Syafi'i saking ngelotok bahasa Arabnya, Al-Imam Asy-Syafi'i hujjatun fil lughah. Bahasa Arabnya itu adalah menjadi pemutus hukum. Jadi kalau Imam Syafi'i ngomong apa, kemudian bahasa Arab berselisih, lihat aja omongannya Imam Syafi'i. Itu saking omongannya itu adalah kamus. Seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu adalah perlunya tadi keteladanan dari ibu tadi Pak ya. Yakin. Jadi orang tua itu harus siqoh billah, yakin kepada Allah, anaknya dititipin belajar, yakin kepada Allah, insya Allah bisa jadi. Nah, kemudian beliau melalang buana. Ya, melalang buana ke berbagai penjuru negeri. Banyak ya. Kemudian intinya adalah satu, beliau di usia muda belajar kepada Imam Malik. Ya, belajar kepada Imam Malik. Kemudian beliau belajar lagi kepada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, yaitu adalah murid besarnya Imam Abu Hanifah. Jadi kalau dikatakan Imam Syafi'i ini adalah seorang ulama yang punya hubungan nasab ilmu ke semua madhab. Ya, ke Imam Abu Hanifah belajar ke Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, kemudian ke Imam Malik belajar langsung ke Imam Ahmad, guru dan murid. Ya, guru dan murid. Ini adalah di antara ketawaduan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i gurunya Imam Ahmad, tapi Imam Syafi'i minta hadis juga ke Imam Ahmad dengan mengatakan, ya Ahmad, idza ja'akum hadisu sahihan fa akhbiruni. Wahai Imam Ahmad, kalau seandainya engkau dapat hadis sahih, maka kabarkan aku hatta alhaba ilai, sampai saya bisa bermadhab dengan hadis itu. Sawaun kana basriyan, kufiyan, basriyan dan seterusnya. Ini di antaranya. Kemudian yang selanjutnya adalah Imam Syafi'i adalah ulama yang dihormati oleh yang lainnya. Ini di antara yang harus kita jaga adalah antara guru dan murid harus saling menjaga hubungan, menjaga keharmonisan, dan kemudian saling mendoakan. Yaitu Imam Ahmad mengatakan, ditanya oleh anaknya, yaitu Soleh atau Ahmad, siapa itu Syafi'i? Karena anaknya nggak tahu Imam Syafi'i. Kemudian ditanya, dia adalah lautan ilmu, orang yang senantiasa saya doakan di dalam doa-doa saya. Nah, kemudian Imam Syafi'i yaitu adalah seorang yang memiliki hafalan yang sangat kuat dan kemudian memiliki ketakwaan yang tinggi. Beliau mengatakan, syaqautu ila Waqi', saya mengeluhkan kepada Imam Waqi' tentang buruknya hafalanku. Fa akhbaroni bitarkil ma'asi, maka guruku mengatakan tinggalkan maksiat karena ilmu itu adalah cahaya, wa nurullah la yuhdalil asi, dan cahaya Allah tidak dianugerahkan kepada para pelaku maksiat. Itu adalah sekelumit kehidupan dari Al-Imam Syafi'i. Tadi poin pertamanya apa Pak?
yaitu adalah keteladanan dari ibunya. Maka beliau adalah ulama-ulama yang hidup dan tumbuh dalam keadaan yatim, dibimbing dan diterpa oleh seorang wanita, seorang diri, kemudian menjadinya adalah yaitu Imam Malik, kemudian melalang buana sampai kemudian menelurkan ulama yang sangat banyak, dan beliau adalah ulama dari 4 mazhab itu yang memiliki nasab bersambung dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam di suatu kakeknya keberapa saya lupa. Dan kemudian satu poin lagi adalah Syafi'i itu bukan namanya. Namanya adalah Muhammad bin Idris bin Syafi'. Jadi Syafi' itu adalah nama kakeknya. Nama aslinya adalah Muhammad. Idris adalah nama bapaknya, Syafi' adalah nama kakeknya. Dari sini faedahnya adalah kalau seorang anak itu menjadi baik, maka kebaikannya itu akan diterima oleh ayahnya, orang tuanya, sampai kakek neneknya. Demikian juga Pak, sampai zaman ini ya, saya kalau misalnya ngikut pelajaran jarak jauh, ya beberapa di antaranya yang saya masih ikuti adalah bersama imam dan khatib Masjid Nabawi, saya Abdul Muhsin Al-Khatib. Saya mendapatkan banyak riwayat dari beliau, ya, ijazah sanad kitab. Di dalam itu beliau menyebutkan, sebutkan namamu, sebutkan nama ayahmu, dan sebutkan nama kakekmu. Dan Masya Allah ya, nama saya, nama orang tua, kemudian nama kakek, semuanya disebutkan. Nah, ini adalah diantara keberkahan ilmu dan amal soleh. Maka kebaikannya bukan terbatas pada dirinya dan juga orang-orang yang berada di lingkungannya, yaitu adalah akan mendapatkan kebaikan. Nah, mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Cukup kali ya. Wah, ibu-ibu belum sempat bertanya ya. Maaf ya Bu. Ada ibu-ibu. Ibu-ibunya lagi. Ada Bu? Oh nggak ada ya, sudah cukup, sudah lewat. Baik, Tad, ditutup saja, Tad. Terima kasih. Nah, pertemuan ini saya tutup dengan yang tadi saya sudah sampaikan di awal, yaitu Syekh Shalih Al-Utsaimin, ulama di Masjid Nabawi, pengajar di Masjid Nabawi. Beliau mengatakan, mintalah kepada Allah taufik. Taufik adalah taisir. Mudah-mudahan kita mendapatkan kemudahan dari Allah dalam menjalankan berbagai macam ketaatan dan kebaikan di bulan Ramadan ini. Dan yang paling penting adalah minta kepada Allah agar amal kita diterima. Karena Allah, Rasulullah SAW mengajarkan, Allahumma ini di sholat subuh, setelah sholat subuh, Allahumma ini as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Padahal sholat subuh itu baru amal apa yang bisa kita lakukan Pak? Yang sholat malam baru sholat malam, yang sahur baru sahur. Ya, kemudian baru sholat, baru beberapa amal sholat. Tapi Rasul mengajarkan kepada kita apa? Wa amalan mutaqabbala. Jadi berbagai macam amal Ramadan yang kita lakukan, setelah itu langsung minta, ya Allah mudah-mudahan amal ini diterima. Habis ngasih iftar jama'i, doa, ya Allah mudah-mudahan sedekah saya diterima. Habis baca Al-Quran, doa, ya Allah mudah-mudahan baca diterima. Dan habis pengajian ini kita doa, mudah-mudahan taklim kita ini diterima oleh Allah Ta'ala, sehingga berbuah ilmu yang bermanfaat dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.